Hai Miss, nama saya Johannes Simanjunta dari kelas 7A. Tujuan video saya ini dalam mata pelajaran IPS yaitu ingin menjelaskan bagaimana keyakinan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dan bagaimana pengaruh Hindu-Buddha bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. 1. Keyakinan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dalam beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia menjelaskan bahwa proses masuknya keyakinan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui para pedagang India. Ini adalah contoh gambar pedagang India yang sedang berdagang. Mereka yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim serta sambil menunggu perubahan arah angin. Jadi mereka menetap sementara di Nusantara. Di saat seperti inilah mereka memanfaatkan untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Bell. Ia menjelaskan bahwa para kesatria turut membantu dalam upaya penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Para kesatria India ini ada yang terlibat dalam konflik dalam perebutan kekuasaan. Bantuan yang diberikan para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan kepada salah satu kelompok yang sedang bertikai di Indonesia. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, di antara mereka dinikahkanlah kepada putri kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dan tradisi ini berkembanglah di Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Van Leur. Ia menjelaskan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana melalui adanya sisa-sisa peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ini adalah contoh gambarnya. Gambar ini merupakan prasasti-prasasti merupakan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori yang keempat yaitu sekaligus teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori arus balik dari F. D. K. Botts menyebutkan bahwa peran orang-orang Indonesia lah yang mengembangkan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia melalui pengajaran yang ada pada gambar tersebut. 2. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. 1. Dalam bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat umumnya dipimpin oleh kepala suku yang dipimpin oleh anggota masyarakatnya. Namun, setelah munculnya atau adanya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka kedudukan kepala suku diganti menjadi raja. Namun, kedudukan raja tidak dapat dipilih lagi oleh rakyatnya, namun diturunkan secara turun-temurun. 2. Dalam bidang sosial. Pengaruh yang kedua ini ditandai dengan munculnya perbedaan tegas antar kelompok masyarakat atau disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan antar kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya dan dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan Brahmana yang terdiri atas pendeta. Golongan yang kedua yaitu golongan kesatria yang terdiri atas bangsawan dan prajurit. Golongan yang ketiga yaitu golongan Vaishya yang terdiri atas pedagang dan petani. Golongan yang keempat sekaligus golongan yang terakhir yaitu golongan Sudra yang terdiri atas rakyat biasa. 3. Dalam bidang ekonomi. Daerah pantai timur Sumatera yang menjadi jalur perdagangan ramai dikunjungi para pedagang seperti India dan Cina yang ada pada gambar tersebut. Mereka tidak hanya sekedar berdagang,
namun berkembang menjadi pusat kerajaan. 4. Dalam bidang agama, hubungan antara Indonesia dengan Hindu-Buddha berawal dari hubungan dagang. Selanjutnya berkembang menjadi pusat kerajaan. Dan pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha menyebar ke berbagai wilayah. Akibatnya, banyak warga Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. 5. Dalam bidang kebudayaan, sebelum adanya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, budaya asli Indonesia telah berkembang. Namun, setelah adanya atau masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadilah perpaduan antara dua kebudayaan atau disebut dengan akulturasi. Adapun contohnya yaitu 1. Seni bangunan. Contohnya adalah punden berundak, seperti ada yang tampak pada gambar tersebut. 2. Seni rupa dan seni ukir. Contohnya adalah relief yang dipahat dan dipasang di dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. 3. Sastra dan aksara. Contohnya adalah wayang kulit yang tampak pada gambar berikut. Cerita dalam seni pertunjukan wayang kulit berasal dari India. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, Miss. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.